Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Putri Karyani. Halo, apa kabar pagi ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga virus cepat berlalu dari negara kita, dari Indonesia Raya, biar semuanya merdeka. Yang jualan biar lancar, yang kerja juga biar aktivitasnya biar nggak was-was ya. Oke lah, pagi ini saya hanya ingin berbagi cerita dengan sahabat semua. Gini ya ceritanya ya. Tadi kan ada temen telepon ya. Ya kebetulan sih sama-sama mantan TKW Hongkong. Dulu tuh pernah sih ya di sana ya bareng lah, kita libur bareng, jualan bareng, apa-apa bareng gitu ya. Kita suka tukar pendapat, kita suka cerita-cerita. Tapi saya juga nggak nyangka kalau hari ini beliaunya telepon ternyata seperti itu. Memulainya dari mana ya? Di Hongkong sudah lama. Dulu saya selalu nyaranin beli rumah dulu, beli investasi dulu, uang jangan ditabung. Katanya kalau perawan itu beli rumah sendiri nggak boleh, nanti nggak laku. Katanya orang dulu. Tapi saya pribadi itu masih perawan, beli rumah sendiri. Habis itu saya tinggal lagi ke Hongkong. Alhamdulillah saya sudah punya anak besar, juga laku. Jadi mitos-mitos seperti itu sebaiknya kita rubah dulu gitu loh ya. Karena apa? Karena kita seorang wanita, kita perempuan, dan zaman sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Perempuan itu di rumah saja, tinggal terima dari suami. Enggak, kalau zaman sekarang suami punya duit itu bertingkah, banyak tingkah. Karena apa? Karena di luaran sana itu banyak perempuan yang mau sama duitnya. Jadi hati-hati, apalagi kalau sudah punya anak, suaminya main serong. Siapa? Kita perempuannya nangis, mau cerai karena ada anak, nggak cerai tersiksa. Ya, sebaiknya jadi perempuan itu, terutama buat yang kerja di luar negeri ya. Uang itu taruh di rekening sendiri. Usahakan semaksimal mungkin untuk punya tabungan, punya investasi sendiri. Karena apa? Kalau uang di atas namakan suami, di rekeningnya suami, kita nggak tahu loh ya. Bener, kita nggak tahu. Nanti suaminya main serong, uangnya habis, istrinya drop, istrinya frustasi, istrinya kayak gini. Nanti kalau dibelikan tanah, dibelikan apapun, kalau terjadi perceraian, semuanya akan gonok gini. Tapi kalau uang itu tadi di rekening kita sendiri, ya aman. Walaupun suami mau ngapa-ngapain, tinggal dadah gitu. Makanya hati-hati. Nah, untuk ini tadi kan mau cerita teman saya itu di Hongkong lama banget. Beliau itu mau beli rumah dulu takut, uang ditabung. Akhirnya menikahlah. Untuk cewek menikah, pernikahannya umur 3 tahun kalau nggak 4 tahun. Ditinggal lagi ke Hongkong. Sekarang ada rumah. Ternyata lakinya ya begitulah. Ya begitulah laki-laki. Ya begitulah. Dan
nggak sampai hati kalau mau ngomong bener. Akhirnya apa? Hasil kerja yang dulu berantakan, habis dibuat rumah. Habis itu rumah mau dibongkar. Ya, kayak yang teman-teman yang lain, rumah akhirnya dibongkar. Terus habis itu dibongkar total. Material diambil yang sana sini, siapa yang bangun, siapa yang ini. Kan juga mubazir. Karena apa? Karena kita itu belum nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya teman-teman ya, kita nggak akan terjadi apa yang terjadi besok. Seperti dulu. Ketika teman saya juga gitu, wah cerai. Wah rumah dibongkar, ini dibongkar. Ya wes lah, oke, nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi nggak seperti itu prinsip saya. Akhirnya apa? Daftar ke PT. Habis rumah dibongkar, anak masih kecil, daftar ke PT. Ternyata apa? Tiba-tiba nggak lama ada corona. Nah, sampai sekarang juga belum berangkat. Siapa yang salah? Siapa yang nyesel? Kan kita sendiri. Andaikan dulu rumah dijual nggak dibongkar, nuruti marah, waduh marah, gengsi lah, inilah, itulah. Ya begitulah ceritanya akhirnya ya. Makanya satu pesan saya sama teman-teman ya, sesama perempuan, satu, jangan pernah mencintai laki-laki melebihi cinta kita pada diri kita sendiri. Dua, pinter-pinterlah nyimpen uang, khususnya yang masih di luar negeri. Belilah investasi itu, jangan cuma tanah. Terus nanti kalau masih sama suami ya, kalau suaminya selingkuh, akhirnya gono gini. Pinter-pinterlah nyimpen emas, nyimpen uang di rekening sendiri. Ketiga, jangan pernah membantu yang namanya suami itu melebihi, aduh itu suami saya nanti kalau gini. Dia itu laki-laki, mainnya main hati, mainnya main pikiran, nggak main hati. Nanti kamu tolong seperti apapun, dia bisa selingkuh. Perempuan kalau sudah diselingkuhi, sakitnya itu sampai dalam banget ya. Makanya jangan pernah, hati-hati, cintailah diri kamu sendiri seperti kamu mencintai Tuhanmu. Jangan pernah mencintai orang lain berlebihan, itu nanti akan sakit hati yang mendalam. Pinter-pinterlah nyimpan investasi, pinter-pinterlah menabung, jangan boros-boros di luar negeri ya teman-teman ya. Pokoknya teruslah buat semua perempuan lah. Karena apa? Kadang laki-laki pamitnya kerja, ternyata juga nggak kerja, keluyuran kemana-mana sama perempuan. Laki-laki yang sudah ditolong, nanti dia juga akan nikung kamu dari belakang juga banyak. Maka berhati-hatilah, waspadalah ya teman-teman ya. Ambil ngopi lah. Bener, hati saya belum mandi, masih habis bersihin burung. Terus dianya telepon, nggak tahu kenapa, tiba-tiba lemes, tiba-tiba pengen bikin video. Banyak teman saya yang seperti ini. Tapi banyak juga teman saya yang saya menyarankan, jika laki-lakimu sudah selingkuh, jangan pernah kamu tangisi, jangan pernah kamu merengek-rengek untuk minta kembali ya. Karena apa? Harga diri kita itu lebih mahal. Perempuan zaman sekarang cari makan bisa sendiri. Kalau laki-laki sudah selingkuh, kamu bertanya, kamu pilih aku apa dia? Wah, jangan pernah seperti itu. Kalau laki-laki sudah selingkuh, nah kasihkan dengan cuma-cuma. Nih loh, tak kasihkan. Kalau kamu mau, itu sudah bekas saya. Itu jos. Tapi kalau laki-laki udah selingkuh, kamu bilang, kamu pilih aku apa dia? Jangan begitulah ya Pak, aku masih mencintaimu. Aduh, jangan sampai jadi perempuan ya. Harga diri kita itu dijaga, terlalu mahal ya. Karena apa? Zaman sekarang kalau sudah
seperti itu, laki-laki akan tambah menginjak-injak kita. Dia nggak akan pernah kasihan sama kita, tapi dia akan menginjak-injak kita, seolah-olah kita mengemis cintanya. Zaman gini, hidup tanpa laki-laki kan bisa toh, lihaten di luar sana. Banyak perempuan yang tanpa laki-laki bahagia banget. Makanya untuk kelanjutannya lebih baik hati-hati, waspada. Mendekatlah pada Allah itu seolah-olah besok mati, dan bekerjalah seolah-olah kita itu hidup selamanya. Jadi kita imbangi, sholat ya iya, kerja ya iya, mendekatkan diri pada Allah ya iya, kita kerja ya iya. Terus yang banyak ya teman-teman saya yang sudah punya rumah sendiri, punya investasi banyak, punya ini, kok nggak kerja, kok di rumah jadi ibu rumah tangga. Mungkin ingin menikmati ya, dulu di Hong Kong sudah jualan seperti ini itu, mungkin ingin menikmati, mungkin nggak apa-apa, tapi jangan sampai demi laki-laki atau demi suami tanah dijual buat buka usaha, ini dijual buat buka ini. Kita nggak tahu di luar. Kita nggak tahu di luar. HP lo bisa punya dua. Yang satu ditaruh di mana, yang satu bawa pulang, yang satu buat si itu, yang satu buat si ini. Nah, makanya hati-hati, selalu waspada. Saya tidak ngajarin untuk suudzon terhadap suami, tapi waspada, mawas diri. Supaya apa? Supaya hidup kita selamat. Ya, jangan sampai bilang aku sudah bosan hidup, aku terlalu disakiti. Jangan seperti itu. Sayangi diri kita, sayangi diri kita sendiri. Siapa sih yang mau menyayangi kita kalau bukan kita diri kita sendiri? Makanya sayangi, cintai diri kita. Zaman gini sudah zaman makin tua, bencana di mana-mana, sebaiknya mendekatkan diri. Jangan suaminya selingkuh dibalas selingkuh, jangan. Sampah itu cocoknya di tempat sampah. Kita sebagai wanita harus punya harga diri, jangan jadi tempat sampah. Ya, biarkan laki-laki selingkuh, biar selingkuh. Nanti dia akan mendapatkan karmanya sendiri. Tinggal tunggu tanggal mainnya, tinggal tunggu waktunya. Makanya sudah lebih baik kita mawas diri, berhati-hati, ya. Mungkin yang belum buka usaha, masih diam di rumah sambil berpikir. Tapi jangan sampai, ya, saya benar-benar berpesan, jangan sampai kalau kita nggak buka usaha, kalau kita disuruh suami di rumah, jangan sampai kita jual perhiasan walaupun itu cuma cincin satu, ya. Jangan sampai. Ketika seseorang sudah meminta kita tidak boleh bekerja, berarti dia sudah bertanggung jawab. Tapi kalau kita bekerja dia diam, kita buka usaha dia diam, berarti dia sudah mengizinkan dan uang itu milikmu sendiri. Hati-hati, ya. Zaman semakin edian, orang-orang nggak takut dosa. Apalagi yang mendengar yang sudah punya anak 2, suaminya selingkuh, tinggal masih di kontrakan. Saya bisa membayangkan, saya pernah dulu saya masih perawan, sudah punya rumah. Tapi ketika menikah, ya bapaknya si anak nggak mau saya ajak di rumah saya, pinginnya di Batu kontrak. Saya sudah merasakan bagaimana kalau mau bayar kontrakan, bagaimana kalau beras habis ini itu, aduh pusingnya setengah mati, ya. Makanya saya kadang, ya Allah, saya nangis, benar sumpah tadi saya nangis mendengar ceritanya, sudah kayak ingin mengakhiri hidup, sudah seperti ini. Saya selalu nasihati, nyawamu terlalu berharga. Orang tua kita membesarkan kita, menyayangi kita,
Beliau membesarkan kita dengan susah payah, bukan untuk disakiti laki-laki, bukan untuk dijadikan mainan laki-laki. Makanya ketika seorang laki-laki sudah mempermainkan kamu, sudah menyakiti kamu, itu tadi tinggal ada di kamu. Kamunya kuat apa enggak? Kalau kuat ya kamu teruskan, kalau enggak kuat, sudah lepaskan. Bahagiakanlah diri kita sendiri. Mungkin untuk saat ini yang mau buka usaha sendiri, mungkin ya karena kondisinya masih seperti ini, ya masih susah. Untuk yang mau mencari kerjaan, karena banyak banget perusahaan yang mungkin lah ya, yang tutup dulu lah, yang lockdown lah, yang ini, yang itu juga mungkin susah. Jadi berdoalah, semoga pertolongan Allah itu ada. Banyak kok di luar sana orang baik itu banyak. Nggak mungkin kan tetangganya makan kita, tetangganya nggak makan kita akan diem, nggak mungkin itu. Tetangganya sakit nggak ada obat kita akan diem, nggak mungkin. Karena tetangga itu adalah keluarga kita terdekat. Bener, andaikan saya bisa nyetir sendiri, mungkin aku sudah lari, mungkin aku sudah ke sana ya. Karena bagaimana ya? Saya itu orangnya sakit banget kalau melihat perempuan yang sudah banting tulang untuk membantu ekonomi keluarga tiba-tiba disakiti hanya demi wanita lain. Itu lebih baik, bener-bener itu laki-laki bener-bener nggak bermoral. Makanya jadi perempuan kita harus benar-benar pinter, harus benar-benar mandiri, harus benar-benar bisa memikirkan diri kita sendiri. Cinta ya cinta, tapi jangan terlalu babi buta. Karena laki-laki kalau sudah punya perempuan lain, dia nggak akan pernah memikirkan kamu. Dia mempertahankan kamu mungkin cuma untuk jadi pembantu, untuk mengurus anaknya dan melayani dia di rumah, mencucikan baju dan membikinkan kopi. Tapi di luaran dia akan senang-senang dengan laki-laki lain. Di luar dia akan senang-senang dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain. Uang dia akan dikasihkan ke perempuan lain. Di rumah kamu akan jadikan pembantu, ngurus anaknya dan mencuci bajunya. Itu udah pasti. Saya sudah sering melihat orang seperti itu. Makanya hati-hati. Benar, kalau laki-laki sudah punya perempuan lain, sebaiknya hiduplah menata diri dan menata hati. Hati ditata dengan baik. Andaikan dia benar-benar pilih perempuan itu, saya sudah mempunyai hati yang lapang, yang besar untuk menerima kenyataan ini. Dan jika apabila rumah tangga ini terselamatkan, mampukah saya bertahan? Mampukah saya melihat setiap orang yang sudah pernah menyakiti saya? Pikirkan dengan baik itu. Karena apa? Semuanya ada pada diri kita sendiri. Jangan pernah menyakiti diri kita hanya demi laki-laki. Jangan pernah menangis hanya demi laki-laki. Berdirilah perempuan, ya. Jadilah wanita yang tangguh. Jangan sampai ditinggal nikah sama laki-laki terus akhirnya pingsan, akhirnya bunuh diri. Cintailah dirimu. Orang tuamu membesarkan kamu susah payah, menyekolahkan kamu bukan untuk disakiti laki-laki dan bukan untuk dijadikan mainan laki-laki. Tegaslah, ya, tegas. Perempuan katanya surga ada di bawah laki-laki. Ya, surga memang ada di bawah telapaknya suami, tapi lihat-lihat suaminya. Masa kalau suami kita harus cari rumah sendiri, semuanya sendiri, suami tukang selingkuh, masihkah surga di bawah telapaknya kaki laki-laki? Masihkah? Saya ingin bertanya, masihkah? Ya? Kalau suami sudah mencukupi kita, kebutuhan kita, suami baik sama kita, suami bisa mendidik kita ke jalan Allah. Kalau kita melawan, ya mungkin itu dosa. Tapi kalau laki-laki nggak punya tata krama, nggak punya sopan santun,
nafkahi juga enggak, semuanya juga enggak. Masihkah surga itu ada di telapaknya kaki laki-laki? Ya, makanya jadilah perempuan. Surga saya cari sendiri, neraka saya enggak mau ikut. Dekatkanlah diri pada Tuhan. Cintailah Allah seperti kita mencintai diri kita sendiri. Ya, biarkanlah orang mau bilang apa, biarkanlah. Ya, benar-benar sakit kalau mendengar seperti itu tuh, saya benar-benar sakit banget. Karena kita tahu perjuangannya TKW itu seperti apa, perjuangan kita di luar negeri itu seperti apa. Sakit kita tahan. Ya, nggak ada yang tahu, yang kita ceritain cuma senangnya aja sama keluarga, tapi balasannya apa? Pengkhianatan. Nah, perempuan mana yang akan tahan? Wanita mana yang akan sanggup? Baik-baiklah, pinter-pinterlah jadi wanitalah tangguh. Ya, jangan, jika laki-laki selingkuh, jangan pernah dibalas dengan perselingkuhan. Jadilah wanita terhormat. Ya, jadi wanita terhormat. Ya, saya, bener, saya nggak bisa bayangkan anak kecil ditinggal seperti itu. Habis itu dulu ngelahirin juga duitnya perempuan, semuanya perempuan. Makanya hati-hati, benar-benar hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Banyak di luar sana, umur segini kok belum menikah, Lah, yang akan berumah tangga lo apa gue? Kalau yang mau berumah tangga gue, ya gue pilih yang terbaik. Ya, jangan gusah-gusuh. Zaman sekarang laki cuma ingin enaknya doang, susahnya perempuan yang nanggung. Ya, makanya orang lain bilang tuh umur segitu belum nikah, sama itu nggak mau, sama ini nggak mau. Kemungkinan perempuan itu cari yang lebih baik, tapi siapa tahu kalau yang dikira baik itu tadi bobrok, kan juga nggak tahu. Ya, karena pacaran itu yang dilihatin senengnya, susahnya nggak ada. Yang dilihatin apa? Baiknya, buruknya disimpan, nanti kalau sudah nikah dibrolin semua. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Oke lah, saya mau mandi dulu. Habis mandi mau nyuci mobil. Habis itu insya Allah nanti kalau ada yang nganter saya mau keluar. Ya, mungkin nemui teman saya atau kemana lah, atau saya ajak saya ingin ngomong-ngomong, kasihan anaknya masih kecil. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya sudahlah ya teman-teman ya, terima kasih banyak sudah menyimak. Hati-hati dan waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.